Meskipun perang antara Sangruil dan kerajaan telah berakhir untuk sementara waktu, semua orang tahu bahwa perang itu belum benar-benar berakhir. Sangruil akan segera bangkit lagi. Pada saat itu, itulah pertempuran yang sebenarnya. Tidak diketahui apakah Sangruil akan mengambil kembali semua yang menjadi milik mereka atau apakah kekuasaan akan mempertahankan posisinya dan menghancurkan Sangruil. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi karena kedua belah pihak sama-sama kuat. Sangruil memiliki 5 alam abadi sebagian, sementara kerajaan memiliki 3. Yang paling penting, David adalah seorang petarung hebat yang mampu melawan 5 orang sendirian. Namun, sebagian besar dari mereka masih berharap kekuasaan bisa menang. Bagaimanapun, Kekaisaran Bima Sakti berkembang cukup baik di bawah kekuasaan-kekuasaan tersebut. Setidaknya, tidak ada pemerintahan yang lalim di pemerintahan itu. Warga sipil dapat hidup dengan damai dan bekerja dengan bahagia, sementara sebagian besar pasukan utama tidak memulai pertempuran dan menghindari jatuhnya banyak korban karena mereka terintimidasi oleh betapa kuatnya serangan itu. Itu sudah cukup. Jika Sangruil menang, Bima Sakti akan mengalami banyak perubahan. Jika itu terjadi, masalah pasti akan terjadi. Siapakah yang ingin hidup dalam kekacauan, jika mereka bisa hidup dalam damai? Kecuali jika mereka berambisi atau telah berpindah pihak untuk mendukung Sangruil. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kekacauan itu, dan itulah sebabnya mereka berharap Sangruil bisa melakukannya. Setelah pertempuran itu, David, pemuda yang datang entah dari mana, menggantikan Kaisar Nimbus sebagai orang terkuat di Bima Sakti. Ia kini dikagumi dan dihormati oleh banyak orang. Bahkan sang kaisar terluka parah oleh 5 alam abadi dari Sangruil. Di sisi lain, David melukai 3 orang dalam pertarungan 1 lawan 5 yang sangat merugikannya. Dia mengintimidasi Sangruil dengan satu gerakan dan membuat mereka takut untuk mundur sementara waktu. Tidak seorang pun pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Di antara para petarung hebat di level yang sama, siapapun yang dapat melawan 2 orang sendirian akan dianggap nomor 1. Di sisi lain, David melawan 5 lawannya sendirian, jadi dia pada dasarnya adalah yang terkuat di sebagian alam abadi. Setelah pertempuran, semua orang mencari tahu siapa David. Mereka ingin melihat dari angkatan mana dia berasal. Namun, David bukan berasal dari wilayah kerajaan dan dia tidak pernah berkeliaran di Bima Sakti, jadi tidak ada seorang pun yang menemukan apapun. Sebaliknya Mia yang menyusul baru dikenal. Semua orang sampai pada suatu kesadaran. Tak heran Mia ngotot mengumumkan kepergiannya dari keempat peri demi tinggal bersama David meski berisiko menyinggung banyak orang penting. Siapapun tidak akan ragu untuk membuat pilihan yang sama seperti Mia jika mereka berada dalam situasi yang sama. David adalah orang terkuat di Bima Sakti dan dia lebih kuat dari Kaisar Nimbus. Siapa yang tidak ingin meraih kesempatan untuk berada di sisinya? Bahkan orang bodoh pun akan tahu cara menjawab pertanyaan ini. Jika Mia tetap bersama David, bukan saja masa depan Mia akan cerah. Setelah kekuatan David terungkap, kedudukan keluarganya juga akan meroket. Hanya satu gerakan ini yang membuat keluarganya melampaui semua kekuatan di Bima Sakti kecuali pemerintahan. Sekalipun keluarga Concord lemah dan dapat dilenyapkan oleh kekuatan kecil manapun, kini, bahkan Kekaisaran Bima Sakti, raksasa di Bima Sakti, tidak akan mengatakan mereka ingin melenyapkan keluarga Concord, apalagi kekuatan kecil. David mendukung keluarga Concord, dan tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang berani menyakiti mereka. Lebih jauh lagi, keluarga Concord juga dapat menggunakan kekuatan tanpa hambatan apapun. Selama David masih hidup, keluarga Concord akhirnya akan bangkit. Ketika semua kekuatan di Blue Star mengetahui orang yang diikuti Mia adalah orang terkuat di Bima Sakti, mereka terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua membawa hadiah mahal ke kediaman Concord. Mereka memutuskan untuk membangun hubungan dekat dengan keluarga Concord apapun yang terjadi. Bab 1282. Pada saat ini, pemilik di balik kamar dagang Liga Timur, yang dijalankan oleh keluarga Concord, juga terungkap sebagai David, orang terkuat di Bima Sakti. Kamar dagang Liga Timur baru saja berdiri. David juga muncul baru-baru ini dan dia juga memiliki huruf L dalam namanya, sama seperti Islik.
Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu kebetulan? Setelah itu, kepala keluarga Concord, Truman, keluar untuk membuktikan hal ini. David telah mengizinkannya membuat pernyataan publik yang mengatakan David adalah pemilik kamar dagang Liga Timur. Sejak saat itu, semua kekuatan berjuang untuk berbisnis dengan kamar dagang Liga Timur. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menghasilkan uang, melainkan untuk membangun hubungan dekat dengan kamar dagang Islik dan menarik perhatian David. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Alasan David melakukan ini adalah karena ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan dan memperluas kamar dagang Liga Timur dengan cepat. Kekuatannya sudah terekspos, jadi dia harus menggunakan kamar dagang Liga Timur untuk mengumpulkan 100.000 poin mewah untuk menerobos ke alam abadi. Jika tidak, siapa yang tahu kapan Sang Ruil Sinners akan kembali untuk membalas dendam. Selama dia berada di alam abadi, David dapat dengan mudah mengalahkan seseorang setingkat Mo sekalipun jumlahnya ada 8 atau 10. Sekalipun hanya ada setengah langkah antara alam abadi sebagian dan alam abadi, ada perbedaan yang hakiki. Kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Setelah beberapa dorongan, kamar dagang Liga Timur mulai bekerja dengan kekuatan yang datang untuk membangun hubungan. Namun, David menyatakan mereka seharusnya tidak mengambil keuntungan dari kekuatan tersebut. Dengan melakukan ini, kekuatan lain mulai lebih mendukung David. Dia sudah menjadi orang terkuat di Bima Sakti dan dia masih rendah hati. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Meski begitu, bagaimana mereka bisa tahu tujuan David yang sebenarnya bukanlah menghasilkan uang, melainkan menghabiskan uang dengan cepat untuk mendapatkan poin mewah. Itulah yang paling diinginkannya saat ini. 5 hari kemudian, di dalam halaman mewah di istana kerajaan. Saat ini David sedang sendirian di kamarnya. Dia baru saja selesai bertukar pengetahuan tentang kedokteran dengan Wilfred. Meskipun mereka mengatakan mereka bertukar pengetahuan, itu lebih seperti Wilfred bertanya dan David menjawab. Wilfred akan mampir hampir setiap hari dalam beberapa hari terakhir. Setelah dia mendapat jawaban yang diinginkannya, dia akan segera pergi ke ruang rahasianya untuk menguji jawaban David. David meminta Mia untuk menunggu di luar halaman dan mencegah siapapun masuk. Ia duduk di tempat tidur untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha keras untuk menenangkan diri. Hari ini, David akan menyelesaikan langkah paling penting, menerobos ke abadi dunia. Beberapa hari yang lalu, Truman mengungkapkan bahwa David adalah pemilik kamar dagang Liga Timur dengan izin David. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari kamar dagang berbondong-bondong datang untuk mencoba bekerja sama dengan kamar dagang Liga Timur. Truman tidak menolak siapapun. Ia menerima siapapun, dan setelah beberapa hari, kamar dagang Liga Timur terus berkembang. Poin mewah David telah melampaui 100.000 dan mencapai 100.052. David dapat meningkatkan dirinya sendiri ketika poin mewahnya mencapai 100.000, menerobos sebagian alam abadi untuk berada di alam abadi. Tak lama lagi dia akan menjadi satu-satunya orang di alam abadi di Bima Sakti. Jika itu terjadi, alam abadi seperti Mo hanya akan menjadi badut bagi David. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Mo jika dia mau. Alam abadi merupakan impian utama bagi para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka sampai di alam ini, mereka akan abadi. Tubuh mereka akan naik ke tingkat lain dan memasok vitalitas yang kuat ke setiap organ dalam tubuh mereka. Selama tubuh mereka tidak berubah menjadi debu, mereka dapat meregenerasi kepala atau jantung mereka setelah dipotong atau dihilangkan. Begitulah kuatnya Eternal Realm. Bab 1283. Di tata surya di tepian Bima Sakti. Lebih dari 10 kapal bertanduk hitam tiba. Di dalam yang di depan, Harlan memandang planet biru itu dengan penuh semangat. Benar sekali, ini memang planet yang dihuni makhluk asli. Meskipun planet bernama Bumi ini kecil, kapal bertanduk hitam telah mendeteksi banyak vitalitas di dalamnya. Hahaha, sudah saatnya peruntunganku berubah. Setelah aku kembali ke wilayah kerajaan, aku akan mengejutkan semua orang dan menjadi orang terpilih di wilayah kerajaan, menamparkan semua wajah orang yang memandang rendahku. Pada saat ini, Harlan sedang bersemangat tinggi.
Dia membayangkan mendapatkan umpan balik dari penduduk bumi setelah menanam tanda budaknya. Kemudian, dia akan makmur dan menjadi yang teratas. Floyd berdiri di samping Harlan. Dia juga melihat bumi tidak jauh darinya. Dia menghela napas lega. Sejujurnya, dia ketakutan sepanjang perjalanan. Lagi pula, dia menemukan ini di ruang rahasia keluarga dan tidak menemukannya sendiri. Jadi, ada kemungkinan itu palsu. Sekalipun Harlan menganggap Floyd sebagai saudaranya dalam perjalanan ke sini, Harlan tidak akan ragu untuk membuat Floyd berharap dia mati jika dia mengetahui bahwa bumi tidak ada. Sekarang, bumi ada di depan mereka dan Floyd dapat membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Sekarang dia aman. Harlan, bagaimana menurutmu? Aku tidak berbohong padamu, kan? Planet biru itu seharusnya adalah planet asli yang ditemukan Pavan. Sayang sekali dia tidak melakukan persiapan yang cukup dan tidak menanam tanda budaknya, kata Floyd. Haha, Floyd, aku tidak pernah meragukanmu. Kalau tidak, kenapa aku harus membuang-buang waktu dan tenaga untuk datang ke sini? Jangan khawatir, aku akan memenuhi permintaanmu satu persatu, kata Harlan sambil tertawa. Terima kasih, Harlan. Kau terlalu baik, Floyd. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku akan menjalani sisa hidupku tanpa kegembiraan. Tapi sekarang, aku punya ambisi yang lebih besar. Setelah Harlan mengatakan itu, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan keras, beritahu semua orang untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tujuan kita adalah planet biru di depan kita. Ya, Guru. Lebih dari 10 kapal bertanduk hitam bergerak cepat menuju bumi. Bumi, sudah hampir setahun sejak David pergi. Bumi masih tampak sama dan tidak banyak perubahan. Semua orang masih berlatih seni bela diri, dan banyak bintang baru yang berbakat bermunculan. Mereka berkumpul di Summerland, dan Mason akan melatih mereka secara sistematis. Ini adalah perintah David sebelum dia pergi. Jika bumi ingin melindungi dirinya sendiri dan memiliki kesempatan untuk menjelajah luar, ia harus terlebih dahulu menjadi kuat. Meskipun mereka berhasil melewati bencana kali ini, bagaimana dengan bencana berikutnya dan setelahnya? Siapa yang bisa menjamin mereka akan melewati semuanya dengan selamat? Hanya dengan membuat bumi lebih kuat mereka dapat menghadapi setiap krisis di masa depan. Tentu saja semua pusat kekuatan di bumi akan mendengarkan David. Setelah bencana, semua orang bersatu. Selama ada seseorang yang berpotensi di sudut manapun di bumi, mereka akan segera dikirim ke Summerland untuk diolah. Summerland juga secara bertahap menjadi tanah suci bagi seluruh penduduk bumi. Karena keberadaan David, semua negara dan kekuatan mengagumi Summerland. Sekalipun David telah meninggalkan bumi untuk menjelajahi angkasa berbintang yang luas, hal ini tidak menghentikan penduduk bumi untuk menghormatinya. Saat ini, kedudukan David di bumi setara dengan kedudukan Kaisar Nimbus di hati orang-orang di Bima Sakti. Ada keyakinan yang tak terkalahkan. Tidak peduli di sudut bumi mana seseorang berada, selama ada yang berani berbicara buruk tentang David, mereka akan diserang. Pada saat yang sama, dalam 1 tahun ini, patung-patung David didirikan di setiap sudut bumi. Bab 1284. Patung-patung itu merupakan tanda penghormatan terhadap David. Lagi pula, jika David tidak ada, bumi akan menjadi budak Pavan dan tidak akan pernah bisa membebaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu, David tidak berbeda dengan penyelamat bumi. Saat ini, di Summerland di bumi, suasana sangat ramai di kediaman David yang terpencil. Celine, Selena, Pearl, Julia, Sandy, Amelia, dan wanita-wanita yang memiliki hubungan lebih dekat dengan David semuanya tinggal bersama. Sebagai yang terkuat di antara mereka, Selena mengambil tanggung jawab untuk mengajar mereka. Para wanita berkumpul di sini untuk satu tujuan, menunggu kepulangan David. Sekalipun David hanya memiliki Celia sebagai pacar resminya, wanita-wanita lain tidak akan menyerah begitu saja. Hal ini disebabkan karena David terlalu luar biasa sehingga mereka tidak mau repot-repot memperhatikan laki-laki lain. Tidak peduli apapun, pria-pria itu tidak akan pernah sebanding dengan David. Setelah bertemu yang terbaik, siapakah yang masih menginginkan seseorang yang lebih rendah? Adapun keluarga wanita tersebut,
mereka tidak menolak keputusan tersebut dan malah sangat mendukung. Sekarang, siapapun yang memiliki hubungan dengan David akan mendapat manfaat. Sekalipun David akhirnya tidak menerima mereka, mereka tidak akan memilih pria lain. Mereka hanya berharap bisa bersama David selamanya. Pearl dan yang lainnya semuanya cantik jelita, terutama Selena. Selena akan menjadi salah satu yang terbaik bahkan jika dia berada di Royal Regent, apalagi di bumi. Dia tidak kalah dengan Mia dari 4 peri. Mereka berkumpul untuk menunggu kepulangan David, menyebabkan banyak pria merasa iri terhadap David. Akan tetapi, sekalipun mereka iri, mereka tidak akan merasa cemburu atau benci, karena mereka tidak pantas merasakan hal itu. Untungnya, Celia, pacar resmi David, tidak keberatan dengan keberadaan wanita lain. Dia tidak pernah ingin David sendirian. Dia hanya ingin David kembali dengan selamat. Dia bisa menerima semua yang lain. Saat David tidak ada, para wanita dengan senang hati menunggu kepulangan David. Setelah menghabiskan waktu bersama begitu lama, mereka sudah seperti saudara. Pada saat ini, para wanita cantik tengah mengobrol satu sama lain. Selena, kapan aku bisa naik ke tingkat dewa? Tanya Sandy. Sandy, kamu masih muda. Kenapa kamu terburu-buru? Selena menepuk kepala Sandy dan diminta. Sandy adalah yang termuda di antara mereka, dan usianya baru sedikit lebih dari 20 tahun. Saat itu, tak seorang pun berani membayangkan seorang Gatranker parsial di usia 20-an. Namun, sekarang sudah ada dan jumlahnya lebih dari 1. Ini semua karena obat genetik yang ditinggalkan Pavan. Di antara mereka, Selena adalah yang paling berbakat. Setelah mengonsumsi obat itu, kekuatannya meningkat pesat. Saat David pergi, dia masih seorang super Gatranker, tapi sekarang, dia telah menembus level pertama Star Realm dan menjadi Satellite Ranker. Ini cukup cepat. Namun, Celia berkata Dev akan membawa kita keluar angkasa untuk melihat dunia luar kali ini. Aku khawatir dia tidak akan membawaku karena aku tidak cukup kuat, kata Sandy, merasa sedikit kecewa. Sandy, jangan berpikir begitu. Kita ini satu kesatuan. David pasti akan membawa kita semua, Celia menghibur di satu sisi. Celia, kamu harus membantuku jika Dev menolak untuk membawaku. Dia selalu mendengarkanmu. Tentu saja, aku akan memintanya untuk mengantarmu. Baiklah, terima kasih, Celia. Semua orang tertawa ketika melihat wajah Sandy. Mereka memiliki hubungan yang lebih kuat dengan David, jadi mereka tahu kepribadian David. Daud bersikap kejam dan tegas terhadap musuh-musuhnya, tetapi terhadap teman-temannya, dia berhati lebih lembut. Jika tidak, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk duduk bersama. David tidak ingin menyakiti mereka, dan begitulah cara mereka memanfaatkan kelemahan David. Dilihat dari perangai David, dia tidak akan pernah meninggalkan seorang pun dari mereka jika sebelumnya dia telah berjanji untuk membawa semua orang pergi dari bumi untuk melihat dunia luar. Bab 1285. Satelit buatan bumi mendeteksi lusinan kapal bertanduk hitam saat mereka mendekati bumi. Tuan, ada sesuatu yang mengawasi kita. Serang mereka sekarang juga. Hancurkan mereka semua, kata Harlan tanpa berpikir. Mereka harus menggunakan kekuatan terkuat untuk menekan manusia di planet asli yang hidup ini. Agar manusia tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mati. Dengan begitu, mereka akan menerima tanda budak dengan patuh. Metode Harlan tidak sama dengan metode Pavan. Pavan mencoba untuk mendapatkan hati para penduduk bumi dan kemudian menanam tanda budaknya tanpa sepengetahuan mereka. Sebaliknya Harlan akan menggunakan kekuatan untuk menaklukkan penduduk bumi. Dia akan menghancurkan kepercayaan penduduk bumi dan kemudian menanamkan tanda budaknya dengan paksa. Ya, Guru, saat satelit buatan bumi mengirimkan gambar kembali ke bumi, mereka dibombardir hingga berkeping-keping oleh kapal bertanduk hitam. Setelah kapal bertanduk hitam menghancurkan puluhan satelit buatan, mereka memasuki lapisan ozon dan menuju permukaan bumi. Summerland, bumi. Setelah pusat pemantauan satelit menerima gambar dari luar angkasa, mereka menyadari bahwa satelit buatan telah hancur. Staf dari pusat segera merasakan ada yang tidak beres,
jadi mereka segera melaporkannya ke Parlemen Summerland. Tak lama kemudian, gambar dan berita mengenai hancurnya satelit itu sampai ke Mason. Ketika Mason melihat gambar-gambar itu, ia menduga itu pasti pesawat luar angkasa alien. Hanya ada dua kemungkinan alien datang ke bumi. Salah satunya karena David kembali. Namun, jika itu David, dia tidak akan menghancurkan satelit. Oleh karena itu, kemungkinan itu dapat dikesampingkan. Kalau begitu, kemungkinan lainnya adalah alien menginvasi bumi lagi. Ditambah lagi, mereka menyerang dan menghancurkan satelit itu begitu mereka tiba di sini, jadi mereka pasti tidak datang dengan damai. Mason menyadari betapa seriusnya hal ini, jadi ia segera menelepon Julia. Saat ini Julia sedang mengobrol dengan teman-temannya. Dering-dering, telepon berdering. Ketika Julia melihat bahwa itu dari kakek buyutnya Mason, dia menyuruh semua orang diam dan menjawab telepon. "Halo, kakek buyut, ada apa?" tanya Julia. "Julia, jangan bicara. Dengarkan aku. Baru saja pusat pemantauan satelit Summerland mengirimkan beberapa gambar dan berita. Puluhan pesawat luar angkasa alien telah memasuki bumi dan mereka bahkan menghancurkan satelit buatan bumi. Aku akan mengirimkan gambarnya kepadamu sekarang. Hubungi David. Kau harus menghubunginya. Alien tidak datang dengan damai seperti yang sebelumnya." Setelah Mason mengatakan itu, dia segera menutup telepon. Kemudian, ia mengirimkan foto-foto kapal bertanduk hitam yang diambil oleh satelit buatan itu kepada Julia. Setelah Mason menutup telepon, Julia tidak dapat sadar kembali. Karena dia tidak berbicara, yang lain tidak berani mengganggunya. Ketika Julia perlahan meletakkan teleponnya, Celia bertanya, "Julia, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Suaranya menarik Julia kembali ke dunia nyata. "Celia, hubungi David sekarang juga. Cepat, pesawat luar angkasa alien telah memasuki bumi. Mereka menyerang saat mereka tiba dan menghancurkan satelit buatan kita. Alien-alien itu seperti yang ada di masa lalu dan tidak datang dengan damai," kata Julia buru-buru. Apa yang dikatakan Julia menyebabkan Selena dan yang lainnya yang hadir terkejut. Alien datang ke bumi lagi. Bagaimana ini mungkin? Terakhir kali, David ada di sini. Dan begitulah cara bumi terhindar dari bencana dan lolos dari malapetaka. Namun, David telah meninggalkan bumi, jadi bagaimana mereka akan melawan alien? "Julia, tenanglah. Apa yang dikatakan Tuan Tua Stefani?" tanya Selena. "Kakek buyut saya mengatakan dia mendapat berita dari pusat pemantauan satelit Summerland bahwa alien akan datang ke bumi. Satelit tersebut menemukan alien tersebut sehingga mereka langsung menghancurkan satelit tersebut. Mereka sedang menuju daratan sekarang dan kakek buyut saya meminta kami untuk menghubungi David sekarang juga. Celia, pergi dan hubungi David sekarang juga dan ceritakan semuanya padanya. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan." Selena menoleh ke Celia dan berkata. "Baiklah," jawab Celia gugup. Kemudian, dia mulai menghubungi David. Bab 1286. Saat ini, David adalah tulang punggung semua penduduk bumi. Alien menyerang bumi lagi, jadi tentu saja mereka harus memberitahunya. Ini juga yang diinstruksikan David sebelum dia berangkat. Mereka harus segera memberitahunya jika sesuatu terjadi pada bumi. Setelah memberitahu Julia, Mason mulai membuat persiapan lainnya. David bisa saja menyelamatkan bumi, tapi dia tidak ada di sana. Sekalipun dia sadar akan apa yang tengah terjadi, tidak diketahui kapan dia akan berhasil kembali melintasi langit berbintang yang luas dan tak terbatas itu. Sebelum David kembali, bumi harus menyelamatkan dirinya sendiri. Mason meminta pusat pemantauan satelit untuk menentukan di mana alien akan mendarat. Kemudian, ia memberitahu semua pusat kekuatan di bumi untuk segera menuju Summerland. Tak lama kemudian, pusat kekuatan itu mulai bertindak. Mereka pernah mengalami invasi alien sebelumnya, jadi mereka tahu alien tidak akan datang. Ditambah lagi, David tidak ada di sana kali ini, jadi mereka harus bekerja sama untuk melawan alien jahat tersebut. Planet Royal di wilayah kerajaan. Perdamaian. Mia berjaga di luar halaman sesuai instruksi David dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Sekalipun dia tidak tahu apa yang dilakukan David di kamarnya,
dia tidak ragu untuk melakukan apa yang dikatakannya karena dia telah memberi instruksi. Tak lama kemudian, Putri Astrid pun tiba. "Mia, apa yang kau lakukan di sini?" "Di mana David?" tanya Astrid. "Yang mulia, dia ada di kamarnya," jawab Mia. "Aku akan mencarinya." "Yang mulia, David meminta saya untuk berjaga-jaga di sini dan tidak membiarkan siapapun masuk. Saya pikir dia punya sesuatu yang penting untuk diurus." "Oh, kalau begitu aku akan tinggal di sini bersamamu." "Tidak apa-apa, aku tidak punya kegiatan apapun jika aku kembali. Aku akan menunggunya bersamamu." Di dalam ruangan, David baru saja menghabiskan 100.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya dari level Infinity 10 ke level Ruler 1. Dari sini, kekuatan tempurnya berhasil menembus sebagian alam abadi dan mencapai alam abadi. Ada 3 tingkatan di alam abadi: pangkat penguasa, pangkat abadi, dan pangkat penguasa. Saat ini, David berada di level penguasa pemula. David memiliki sistem yang sangat mewah, jadi dia tidak sama dengan yang lain. Baginya, tidak ada hambatan. Selama dia mendapat poin mewah yang cukup untuk meningkatkan, dia bisa meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Tubuh David mencapai level penguasa 1 dan dia merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Tidak seperti peningkatan sebelumnya, ini adalah sublimasi yang sebenarnya. Ia merasa seolah-olah dapat menggerakkan langit dan bumi dengan setiap napasnya. Tubuhnya juga memiliki energi dan vitalitas yang tak terbatas. Pada saat yang sama, ia terus-menerus menghasilkan energi. Kepalanya juga dipenuhi dengan pengetahuan yang mendalam. Ketika David merasakan perubahan kecil di setiap inci tubuhnya. Dering-dering, alat komunikasinya berdering, mengganggunya. David kesal. Bagaimana mungkin seseorang mengganggunya di saat kritis ini? Dia tidak ingin melihatnya, tetapi pada akhirnya, David tetap membuka alat komunikasinya dan melihat pesan yang panjang. Itu dari Celia di bumi. Dia juga melampirkan gambar lebih dari 10 kapal bertanduk hitam. Bumi dalam bahaya. Bab 1287. David tercengang ketika melihat pesan yang dikirim Celia kepadanya. Alien sedang menuju bumi dengan kapal bertabur batu hitam. Bumi dalam bahaya. Pada saat itu, tubuh David dipenuhi dengan energi yang dahsyat setelah segala sesuatu menimpanya. Bagi David, bumi adalah kelemahannya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati, tidak peduli siapa mereka. Sekarang, alien akan menyerbunya lagi. Ditambah lagi, tidak mungkin mereka menemukan ini secara tidak sengaja. Jadi apakah itu berarti dia lupa membunuh semua anggota keluarga Tufin? Pada saat ini, David tidak mempunyai waktu untuk berpikir terlalu banyak lagi. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Ia harus kembali ke bumi saat ini juga untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Tidak peduli mengapa alien itu pergi ke bumi, David tidak akan membiarkan nasib bumi jatuh ke tangan orang lain. Namun, wilayah kerajaan terlalu jauh dari bumi. Diperlukan waktu setidaknya sebulan untuk mencapai bumi jika ia menaiki kapal tercepat, Galaxy Warship. Apa yang harus saya lakukan? David panik. Dia khawatir ketika dia akhirnya kembali ke bumi lebih dari sebulan kemudian, bumi akan hancur berkeping-keping dan tidak akan seperti yang diingatnya. Jika itu terjadi, memangnya kenapa kalau dia mencapai alam abadi? Memangnya kenapa kalau dia bisa menghabisi pelakunya? Dia tidak bisa memutar balik waktu. Jika dia tidak bisa melindungi keluarga, teman, dan rumahnya, lalu bagaimana jika dia berada di alam abadi? David tidak ambisius, dan dia tidak ingin menjadi orang terkuat di Bima Sakti. Dia juga tidak ingin menjadi yang terkuat di alam semesta. Alasan dia bekerja keras adalah untuk melindungi apa yang dia butuhkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pada saat ini, dia sangat marah. Karena dia baru saja mengalami terobosan dan dia tidak punya waktu untuk merasakan dan menyadarinya, energi alam abadi meledak dari tubuh David karena kemarahannya. Cahaya keemasan muncul di luar tubuhnya dan melesat ke udara. Cahaya itu berteriak di luar halaman tempat David tinggal dan melesat langsung ke kehampaan di atas planet Royal. Kemudian, cahaya itu menciptakan cahaya menyilaukan yang menerangi wilayah kerajaan. Saat energi alam abadinya menyebar ke seluruh wilayah kerajaan,
semua orang merasa seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan surgawi ini. Mereka seperti semut di bawah energi yang menakutkan ini dan akan hancur berkeping-keping kapan saja. Semua orang menggigil di bawah energi alam abadi David, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Orang-orang di planet Royal tidak berbeda. Mereka adalah yang paling dekat dengan David, jadi mereka akan merasakannya lebih kuat. Saat mereka melihat cahaya keemasan yang melesat ke langit, orang-orang di planet Royal merasakan planet tempat mereka berada perlahan-lahan tenggelam. Ini adalah planet Royal, planet hidup terbesar di Bima Sakti dalam hal massa dan ukuran. Meski begitu, ia tidak dapat menahan energi yang tiba-tiba muncul ini. Nimbus dan Wilfred berada di ruang rahasia, dan mereka juga segera merasakan energi yang luas dan agung. Apa ini? Keduanya saling berpandangan dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ayo, kita lihat. Setelah itu, keduanya menghilang dari ruang rahasia. Saat ini mereka panik. Mereka mengira klan ular berkepala 9 mengirim seseorang ke alam abadi untuk datang ke sini. Jika tidak, energi yang dipancarkan tidak akan begitu menakutkan. Jika demikian halnya, Bima Sakti akan hancur. Sekalipun semua orang di Bima Sakti bekerja sama, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan musuh yang begitu kuat. Namun, akankah klan ular berkepala 9 berani mengabaikan konvensi alam semesta dan melawan penegak alam semesta? Jika mereka berani berbuat demikian, mengapa mereka bekerja sama dengan Sang Ruil Sinners? Mereka ingin mengambil alih Bima Sakti dan menjadikannya milik mereka sendiri. Kalau tidak ada kasusnya, masih ada kemungkinan lain. Bab 1288. Energi itu berasal dari penegak alam semesta. Akan tetapi kemungkinan hal ini terjadi terlalu kecil. Bahkan jika seorang penegak alam semesta melewati Bima Sakti, mereka tidak akan peduli. Bima Sakti merupakan peradaban tingkat rendah, dan terlalu biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan bagian lain dari alam semesta. Kecuali jika terjadi perang yang mungkin menghancurkan seluruh Bima Sakti, sang penegak alam semesta tidak akan memperhatikan mereka. Dalam semua skenario lainnya, akan sulit bagi peradaban level 3 untuk menarik perhatian sang penegak alam semesta. Nimbus dan Wilfred segera keluar dari ruang rahasia dengan keraguan di hati mereka. Mereka segera melihat cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari istana kerajaan hingga ke kehampaan jauh di atas planet kerajaan. Kedua lelaki itu juga merasakan planet tempat mereka berada perlahan tenggelam di bawah energi agung itu. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, mereka teringat sebuah kalimat yang tercatat dalam sejarah keluarga Barlowe. Hari ketika planet Royal tenggelam adalah hari ketika alam abadi lahir. Artinya jika planet Royal tenggelam, itu artinya sebuah pusat kekuatan di alam abadi akan lahir di planet Royal. Alam abadi tidak datang ke planet kerajaan. Sebaliknya, seseorang di planet Royal telah berhasil menembus alam abadi. Siapa? Nimbus dan Wilfred merasakan jantung mereka bergetar. Di planet Royal, David merupakan satu-satunya anggota alam abadi selain mereka berdua. Tetapi David baru-baru ini cedera, dan berapa usianya sekarang? Dia mungkin tidak berusia lebih dari 300 tahun. Mungkinkah dia bisa menerobos ke alam abadi di usia ini? Keduanya bingung. Apakah David mendapatkan pencerahan dan berhasil menembus alam abadi setelah melawan 5 alam abadi sebagian dari Sang Ruil dan klan ular berkepala 9 sendirian? Ini benar-benar menakutkan. Saat David melampiaskan emosi brutal di dalam hatinya, realisasi tentang alam abadi lengkap di dalam otaknya. Pada saat yang sama, sistem juga menjelaskan kepadanya apa itu alam abadi. Jadi begitu, dia merasa jauh lebih baik sekarang. Ketika David mencapai alam abadi, tubuh dan darahnya telah menyublim. Tak seorang pun dapat menanam tanda budak di planet asal seseorang di alam abadi, bahkan orang lain di alam abadi. Jika mereka melakukannya dengan paksa, mereka akan menerima umpan balik yang keras. Terlebih lagi, orang di alam abadi dapat mengabaikan jarak antara dua tempat, merobek kekosongan, dan berjalan ke ruang lain. Seseorang di alam abadi, mereka dapat melintasi galaksi dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja ada banyak manfaat lain jika mencapai alam abadi. Namun, David hanya peduli pada dua hal ini. Dengan ini,
tidak ada seorang pun yang dapat menanam tanda budak di bumi. Pada saat yang sama, jika David ingin segera kembali ke bumi, ia dapat menghancurkan ruang angkasa, dan berjalan ke kekosongan lain untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Ia dapat menyelesaikan semua ini dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, dia tidak begitu gugup lagi. Pada saat ini, David tidak terburu-buru meninggalkan planet Royal untuk kembali ke bumi. Berdasarkan pemahamannya, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebagai orang pertama di alam abadi di Bima Sakti. Dia perlu memberitahu galaksi-galaksi di sekitarnya bahwa ada seseorang di alam abadi di Bima Sakti. Energi dalam tubuh David didorong secara maksimal. Ia kemudian datang ke kehampaan di sekitar planet Royal sambil mengikuti cahaya kemasan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di luar tubuhnya mulai mengembang. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 detik, ia mengembang hingga maksimum. Kemudian, sebuah David emas raksasa terbentuk di atas planet Royal. Pada saat ini, semua orang di planet Royal menatap kosong ke arah sosok emas raksasa di kehampaan. Mereka memiliki keinginan untuk menyembah patung emas ini. Semua orang dari alam bintang hingga alam semesta adalah sama. Bahkan Nimbus dan Wilfred, dua alam abadi yang terpisah, ingin melakukan hal yang sama. Ini adalah emosi yang datang langsung dari lubuk jiwa mereka. Kehidupan seseorang di alam abadi tidak sama dengan orang lain. Bab 1289. Tubuh emas abadi. Nimbus dan Wilfred memandang tubuh emas di atas planet Royal dan bergumam. Mereka bermimpi mencapainya. Mereka hanya dapat melakukan ini setelah mereka mencapai alam abadi dan menyublimkan tubuh mereka. Ini juga merupakan simbol alam abadi. David mengalami terobosan dan menjadi pusat kekuatan alam abadi. Bagaimana dia melakukannya? Nimbus selalu merasa bahwa dialah satu-satunya yang memiliki potensi untuk menerobos ke alam abadi. Bagaimanapun, dia adalah orang termuda di alam abadi parsial dalam sejarah Bima Sakti. Bukan hanya dia saja, tetapi yang lain pun berpikiran sama. Namun penampilan David telah memecahkan rekor ini. Sekarang, dia telah berhasil mencapai alam abadi 1 langkah lebih maju dari Nimbus. Nimbus tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. David berada di alam abadi, jadi krisis mengenai para pendosa Sangruil yang bekerja sama dengan klan ular berkepala 9 telah sepenuhnya hilang. Dia seharusnya bahagia. Namun, Nimbus tidak bisa merasa senang. Ia terus merasa seolah-olah David telah mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Mia dan Astrid tetap berada di luar halaman sepanjang waktu. Mereka langsung menyadari saat David memancarkan energi alam abadi dan bangkit ke dalam kehampaan dalam cahaya kemasan. Mereka juga menyaksikan David berubah menjadi raksasa emas. Cahaya dari tubuhnya menerangi seluruh planet kerajaan dan wilayah kerajaan. Level Mia terlalu rendah, jadi dia tidak tahu apa ini. Namun, sebagai putri kekaisaran Bima Sakti, Astrid telah membaca tentang tubuh emas abadi dari buku. Hanya orang-orang di alam abadi yang bisa mencapai ini. B. Bagaimana David berubah menjadi raksasa emas? B. Bagaimana dia melakukannya? Apakah ini keterampilan bertarung? Mia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Mia, itu tubuh emas abadi. D. David sekarang berada di alam abadi. Dia juga orang pertama di Bima Sakti yang melakukannya. Astrid menjelaskan dari satu sisi. A. Alam abadi. Ya, alam abadi. Alam di mana seseorang akan menjadi abadi dan hampir tidak bisa dihancurkan. Itu adalah juga wilayah yang dinanti-nantikan oleh semua orang berkuasa, termasuk ayah saya. Abadi, tidak bisa dihancurkan. Apakah David sudah sehebat itu? Dia tidak hanya hebat. Jika dia bertemu lagi dengan para pendosa Sangruil alam abadi itu, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu jentikan tangannya. Pada saat ini, hati Astrid dipenuhi dengan keterkejutan. Sejak kecil ia selalu mendengar bahwa ayahnya adalah orang yang paling berpotensi di Bima Sakti untuk melangkah ke alam abadi. Tentu saja dia mempercayainya. Kini, David telah mencapai Eternal Realm sebelum ayahnya, meninggalkannya bermil-mil jauhnya di belakang. Astaga! Mia sudah mati rasa. Sejak dia mengikuti David, dia tidak pernah berhenti merasa terkejut. Monster macam apa yang bersamaku? David bersembunyi di tubuh emas abadi.
Dia mencoba mengendalikannya dan tidak menemukan masalah. Itu sama saja seperti bagaimana dia menggunakan tubuhnya. Saat dia merasakan kekuatan agung yang datang dari tubuh emas, David mengira dia bisa menghancurkan planet Royal hanya dengan satu tamparan. Planet Royal tidak sama dengan planet lainnya. Ini adalah pusat Bima Sakti dan juga merupakan planet hidup dengan massa terbesar. Gaya gravitasinya juga jauh lebih besar daripada planet lain. Setelah terbiasa dengan tubuh emas abadi, David berbicara. Namaku David Liddell dan aku telah mencapai alam abadi. Mulai sekarang, aku adalah penguasa Bima Sakti dan aku akan melindungi semua yang ada di dalam Bima Sakti. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang datang ke sini tanpa diundang dan mengganggu ketertiban Bima Sakti. Tubuh emas berbicara. Suara David seakan tak terbatas oleh ruang. Suaranya masuk ke telinga setiap orang di Bima Sakti. Akan tetapi, ia tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang di Bima Sakti. Sebaliknya, ia berbicara kepada galaksi-galaksi lain di sekitar Bima Sakti. Galaksi yang memiliki pusat kekuatan alam abadi tidaklah sama dengan galaksi yang tidak memilikinya. Mereka yang tidak memilikinya harus bergantung pada perlindungan orang lain. Itu mungkin karena kebaikan hati para penguasa, tapi mereka bukanlah pengawas. Oleh karena itu, mereka tidak dapat terus-menerus memantau planet-planet itu, atau bahkan tidak akan pernah memperhatikannya sama sekali. Dalam skenario ini, banyak faktor yang tidak pasti akan terjadi. Sama seperti serangan rahasia Sangruil dan ular berkepala 9. Namun, jika ada pelindung alam abadi, situasinya tidak akan sama karena mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 1290. Mereka tidak akan bergantung pada siapapun untuk perlindungan karena mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Meskipun kekuatan mereka hampir sama, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung seseorang di alam abadi. Jika ada pilihan, seseorang harus membunuh alam abadi sekaligus. Bagaimana rasanya jika alam abadi mengawasi Anda dalam kegelapan seperti ular berbisa yang bahkan mungkin akan menggigit Anda? Menggigit Anda kapan saja, tidak seorang pun ingin mengalami hal itu. Lagi pula, mereka yang dapat mencapai langkah ini biasanya tidak sendirian. Sebagai orang pertama yang mencapai alam abadi, David perlu mengumumkan kedaulatannya kepada galaksi-galaksi di sekitarnya dan menyatakan bahwa Bima Sakti dapat melawan sekarang, jadi sebaiknya mereka tidak datang dan menyinggungnya. Di sebuah planet terpencil di Bima Sakti, Raja Modari Sangruil, Severus, dan ular berkepala 9 lainnya menggunakan tempat ini untuk sementara. Mereka sedang menunggu bantuan dari klan ular berkepala 9. Beberapa hari yang lalu, Severus telah menyampaikan berita itu kembali ke klan. Begitu bantuan tiba, mereka akan menyerang Kekaisaran Bima Sakti lagi. Mereka harus segera mengambil alih hak untuk menguasai Bima Sakti. Mereka sudah berada pada tahap ini, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah. Mereka ingin tumbuh dengan cepat dan meningkatkan kekuatan klan mereka. Cara yang paling efektif adalah menjadikan manusia, makhluk paling berkhasiat di dunia, sebagai makanan mereka. Terlebih lagi, Bima Sakti terlalu menarik perhatian untuk diabaikan begitu saja. Klan ular berkepala 9 takut menarik perhatian para penegak alam semesta. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Sangruil akan menjadi pilihan terbaik mereka. Kalau saja para penegak alam semesta mengetahuinya, mereka bisa melimpahkan kesalahan kepada Sangruil. Kami di sini hanya untuk membantu. Bahkan jika mereka tetap dihukum oleh penegak alam semesta, hukumannya tidak akan separah itu. Mereka akan mampu menanggung hukumannya. Modan yang lainnya masih berada di Bima Sakti, jadi mereka mendengar apa yang dikatakan David. Pada saat ini, semua orang memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah mereka. David ada di alam abadi. Mereka bisa merasakan energi mengerikan dari planet Royal. Berlari, mereka lalu berubah menjadi bayangan dan melaju menuju bis galaksi tanpa ragu-ragu. Sekalipun mereka berada di sebagian alam abadi dan sudah setengah jalan menuju alam abadi, kesenjangan di antara keduanya masih sangat besar. Kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan seseorang di alam abadi dan mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. David berada di alam abadi, jadi tidak ada tempat di Bima Sakti yang aman bagi mereka. Jika mereka ingin hidup,
mereka harus kembali ke bis galaksi secepat mungkin. Mereka akan aman selama mereka berada di sana. Tepat setelah Mo dan yang lainnya pergi, para pendosa Sangruil di planet itu juga mulai melarikan diri, meninggalkan planet yang benar-benar kacau. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di planet itu mulai berlutut sambil menyembah ke arah di mana tubuh emas David berada. Mereka telah hidup di neraka beberapa hari terakhir, dan hal yang menyelamatkan mereka adalah suara tadi. Oleh karena itu, mereka akan selalu mengingatnya.